Ya, saya share dulu. Mbak Dewi katanya mau ngambil doktor. Doakan ya Prof, kayaknya Saya banyak kayaknya yang sebentar lagi buka S3. Iya, saya sudah pernah, tapi mungkin benturan dengan jadwal lain. Semoga sehat, masih bisa. Doakan ya Prof ya. Amin. Lagi selesaikan psychology of Of cooking. cooking. Semoga Bu Reni bantuin dibikin bukunya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki ngaji online kajian Islam Psikologi ke-32. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa ikut menghadiri melalui online Zoom. Hari ini adalah seri keempat dari kajian kitab wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam membentuk karakter seorang muslim yang mukmin dan muhsin. Insya Allah nanti Dr. Hendra Kurniawan akan hadir menyampaikan materi ini. Hari ini sponsor kita adalah Pawon Ninen, semoga juga bisa ikut hadir. Alhamdulillah sudah 2 kali menjadi sponsor untuk acara ngaji online ini. Berikut ini saya bacakan tata tertib yang mungkin bagi peserta baru bergabung. 1, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di-mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika mengalami gangguan koneksi, silakan leave sesaat, kemudian bergabung kembali ke dalam webinar ini. Jazakallah khairan katsir. Selanjutnya, susunan acara kita adalah pembukaan, lalu pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, pembacaan surat Yasin. Selanjutnya, sambutan moderator bersama Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Pengenalan pembicara tamu bersama Dr. Hendra Kurniawan dengan judul seri 4, kajian kitab wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam membentuk karakter seorang muslim yang mukmin dan muhsin. Lanjutannya adalah tanya jawab dan kuis, lalu penutup. Berikut ini adalah tampilan dari kitab yang nanti insya Allah akan kita share setelah Dr. Hendra masuk ke dalam Zoom online. Demikian pembacaan acara, susunan acara. Selanjutnya kita mari ngaji bersama Ustadz Arif yang spesial tiap Jumat hadir. Silakan Ustadz Arif. Alhamdulillah bisa hadir ya. Alhamdulillah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدء إلى أرواح الأرض والشهداء والصالحين والأئمة الرشيدين جميع أهل الصوفية ومغارب ومشارق الأرض إلى مغربها وثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أمواتنا وجميع المرحومين من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. Suaranya nggak kedengeran ya? Jaringan ya sepertinya. Freeze. Mas Arif.
Jaringan, Bu, sepertinya. Suaranya nggak kedengeran. جلبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بهاك سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكل نية صالحة وتقرب إلى الله بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arief. Semoga Jumat depan dan seterusnya masih bisa ikut bergabung, membimbing kita baca surat Yasin. Terima kasih Mas Arief. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan acara kita, yaitu sambutan oleh moderator kita, Ibu Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Kepada Bu Reni kami persilahkan. Belum di suaranya, masih di mute, Bu. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ya. Ustadz Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita jumpa lagi di acara ngaji online yang tanpa kita sadari sudah yang ke-32. Alhamdulillah bahwa ini kita istimewa dalam 4 minggu terakhir ini adalah kita membahas tentang fikih ya, yang mana berdasarkan kitab yang disampaikan oleh Dr. Hendra Kurniawan, yaitu bisa di-share Bu Dewi, judulnya adalah Wasiatul Mustafa lil Iman Ali Karamullah Wajha. Jadi adalah bagaimana melalui kitab ini kita diajak ya untuk menjaga dan mengamalkan wasiat Rasulullah SAW. Jadi insya Allah janji beliau pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu akan hidup terpuji dan mati dalam keadaan syahid serta dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan faqih serta alim. Insya Allah kalau kita mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab ini, ya itu sangat bagaimana kita menjadi muslim dan akhirnya naik ke jenjang yang tertinggi, muhsin ya. Seperti kelihatannya sederhana, tetapi banyak yang kita tidak sadari, yang mungkin pada saya sendiri seperti itu ya. Artinya misalnya ya contohnya itu pada waktu kalau kita datang ke rumah orang, kan kadang-kadang orang langsung menyediakan minuman ya. Kita nggak realize pada saat itu waktu saya belum menemukan kitab ini ya, saya anggap itu hanyalah satu tata krama atau adab dari orang Indonesia ya, yang ramah tamah terhadap tamunya ya. Terus kemudian saya seringkali ya, mahasiswa saya yang di UAI itu atau juga di UIN waktu saya pernah ngajar di UIN 30 tahun yang lalu ya, itu bilang, Prof main-main ke rumah dong gitu ya. Jadi saya pikir apa ya maksudnya ya ngajak kayak gitu. Ternyata di sini ada pasalnya ya bahwa malaikat itu akan memuliakan satu rumah yang menerima tamu gitu. Nah jadi banyak hal yang kita tidak sadar bahwa itu adalah wasiat Nabi Muhammad gitu. Nah terus kemudian banyak hal lain ya. Kita udah dengar yang lain-lainnya itu ini kitab ini Bu Dewi sudah share ya di chat supaya nanti Bapak Ibu sekalian untuk membaca-baca lagi. Masalahnya di sini banyak sekali ya, ada pasal dari A sampai O, jumlahnya ada 115 ya, yang mana itu menyangkut dari awal ini Ustadz Hendra itu sudah mengajarkan menyampaikan tentang makanan yang halal, haram, dan syubhat gitu ya. Terus kemudian masalah
sholat wudhu ya. Jadi baru pasal tentang wudhu dan sholat gitu ya. Itu juga masih banyak ya yang harus dikupas sampai pasal 22 nih ya. Jadi misalnya bagaimana tentang sholat malam, bagaimana tertibnya takbir, sholat subuh dan maghrib, sholat berjamaah, sujud sholat ya, kemudian sholat duha ya seperti hal itu. Kemudian pada yang pasal tentang saum ada puasa Ramadan, puasa Syawal ya, tentang sedekah ada berapa pasal ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 pasal tentang sedekah ya. Terus kemudian tentang doa-doa, istighfar, Al-Quran, dan zikir itu ada 2 pasal. Kemudian ada 2 ya. Kemudian pasal tentang jujur ada 6. Tentang tobat ada 4. Kemudian menjaga lidah ada 3. Tentang madu 1 ya. Ini saya nggak jelas tentang wara. Wara itu apa ya? Ada 8. Kemudian mencintai dunia ada 1. Tingkah laku manusia yang menurut Allah itu bagaimana? Itu ada 3. Tanda-tanda kebaikan ada 3. Tanda-tanda syukur di sini ada berapa? Ada banyak, ini ada 10 ya. Kemudian doa-doa juga ada 9. Dan masalah-masalah hal lain ada 9. Nah, jadi ini karena terbatasnya waktu kita dengan Ustadz Hendra, ya kita hari ini kita akan menghabiskan pembahasan kita tentang pasal tentang wudhu dan sholat. Kecuali kalau misalnya ada pertanyaan di luar pasal tersebut, ya mungkin boleh ya, Dr. Hendra ya, atau kita urut saja ya. Jadi di sini nanti silakan sambil mendengarkan apa paparan Dr. Hendra, silakan yang disampaikan ini oleh Bu Dewi itu di gadgetnya masing-masing dilihat sehingga bisa kita mencernakannya dengan baik. Nah, hal lain apa yang saya ingin sampaikan? Nah, terus juga kemudian tadi ya bagaimana kita tentang tamu itu ada khusus dibahas. Kemudian malaikat tidak masuk ke rumah yang dalam ada gambar, ada patung, ya. Kemudian anak yang durhaka dan rumahnya tidak pernah dimasuki tamu. Nah ini kita kan juga, aduh bagaimana ya maksud yang gambar itu gambar apa? Foto termasuk nggak ya? Foto-foto keluarga. Ya patung itu kalau misalnya beli souvenir termasuk nggak ya gitu. Jadi khawatir juga ya kalau misalnya kita memang mau meningkatkan dari muslimin ke apa namanya menjadi ihsan, itu banyak hal yang kayaknya harus kita patuhi di sini. Nah terus kemudian bagaimana sedekah? Seringkali kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu ada nggak ininya? Ternyata ada ya. Semuanya ini dibahas di sini dan kita simak saja apa namanya yang bisa kita simak pada sore hari ini dan sisanya mohon maaf karena kajian kita dengan Dr. Hendra walaupun masih banyak pasalnya kita cukupkan pada minggu keempat ini ya. Dan untuk minggu depannya kita sudah akan ada Ustadz Dr. Sabto ya. Baik Dr. Hendra, silakan untuk menyampaikan tentang pasal berwudu karena minggu lalu itu kita baru bicara mengenai yang tadi makanan halal, syubhat dan haram dan Allah murka kepada seseorang itu apa tentang hal apa ya. Terus kemudian wudu sudah disinggung sedikit bahwa wudu yang tidak diterima itu bagaimana seperti itu. Ya, silakan Dr. Hendra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ba'd anna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi
ini pertemuan kita yang saya kira minggu lalu itu udah yang terakhir, dan mungkin ya sekarang saya coba memenuhi janji saya untuk melanjutkan ini di pertemuan ini. Adapun mungkin ya karena keterbatasan waktu dan karena pencerahan itu kan dari banyak pintu ya. Jadi mungkin bukan hanya dari saya saja, mungkin yang lain juga akan lebih banyak bisa memberikan masukannya atau pencerahannya. Jika memang ini yang terakhir, mungkin saya juga membahas ini di tempat lain atau di link yang lain. Mungkin kalau seandainya misalnya masih penasaran dengan apa yang saya bahas, kebetulan jika belum jauh ya dari yang saya bahas ini, bisa nanti saya share linknya ke Bu Dewi atau mungkin ke Prof Reni untuk bisa melanjutkan kalau seandainya berkenan atau berminat dengan pembahasan sampai akhir di wasiat umum. Karena saya juga nggak tahu nih sampai kapan saya berhenti menyampaikan ini karena pasalnya akan panjang ya, akan panjang. Jadi satu hadis saja bisa sampai beberapa pekan. Kebetulan kali ini kita masuk ke pembahasan tentang setelah kita mensucikan diri, kemudian mensucikan dalam arti dohir dan batin, yang terpenting adalah bagaimana mengosongkan dohir dan batin itu dari hal-hal yang mungkin dulunya pernah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi pasal ini adalah pasal puasa. Pasal puasa ini di slide yang ini ya, pasal puasa ini adalah pasal yang tujuannya adalah mengosongkan. Dulu mungkin pernah kita memakan hal-hal yang bersifat, jangankan yang haram ya, yang syubhat, mungkin kita pernah masuk ke dalam tubuh kita. Maka syariatnya setahun sekali itu ada yang namanya puasa. Itu setahun sekali yang wajib. Kemudian yang sunahnya ada beberapa. Nah, di kitab ini itu dibahas cuma 2, ya, yang wajib dan yang sunnah. Yang sunnahnya pun yang hanya mengikuti yang wajib, yaitu puasa Syawal. Jadi karena banyak puasa yang lain, ini contoh saja karena banyak pembahasan, tetapi mungkin substansinya sama ya. Pertama, di keutamaan puasa Ramadan. Hadisnya saya bacakan. Qala alaihi salatu wassalam, telah berkata sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wajtanaba al-haram fihi, jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wajtanaba fi al-haram fihi, menjauhkan diri dari yang haram, wal buhtan, dan tidak melakukan kebohongan. Yang penting. Maka radhiyallahu anhu ar-Rahman, maka Allah akan ridho kepadanya, wa aujabalahu al-jinan, maka Allah akan pastikan seseorang itu mendapatkan surga. Bayangkan, puasa yang setahun sekali, yang tujuannya adalah mensucikan diri kita dari hal-hal yang mungkin beberapa bulan sebelum Ramadan, maka doanya itu tadi, ya Allah sampaikanlah di bulan Sya'ban, sampaikanlah di bulan Rajab, ya kan? Bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan. Tujuannya adalah bagaimana di bulan Ramadan itu kita bersih dari hal-hal yang tadi. Maka ada 10 hari pertama untuk pengampunan, 10 hari pertama untuk Ramadan dan sebagainya. Itu tujuannya adalah mensucikan itu tadi. Nah, apa yang disucikan? Yaitu tadi ijtinab al-haram. Jadi menjauhi hal-hal yang diharamkan, baik dari sisi makanan maupun perbuatan, sikap, tindakan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah al-buhtan yang harus dijauhi, yaitu kebohongan. Ini saya akan kupas agak ini ya, agak ini supaya terkesan, karena ini pertemuan terakhir, jadi supaya terkesan betul. Karena bohong ini harus dijauhi betul. Saya teringat, bukan wasiat lagi, ini pesan guru saya. Walaupun saya berguru cuma 1 jam, ya kasarnya kan berguru cuma 1 jam, tapi wasiat itu, pesan itu saya pegang mungkin sampai mati. Jadi pesannya yang pertama adalah, kalau kamu ingin husnul khotimah, maka jauhi dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu mungkin sulit ditembus oleh setan pada saat kamu sudah mulai merangkak untuk terus dekat dengan Allah, dengan Tuhan.
maka setan akan masuk melalui dosa-dosa kecil. Nah, sialnya kita, kalau seandainya kita pas melakukan dosa kecil, di situ ditulis ajal kita, maka kita termasuk golongan yang su'ul khotimah. Itu yang ngeri. Kedua, jika kau ingin husnul khotimah, kata guru saya ini yang saya sampaikan kembali, saya coba sampaikan, saya viralkan. Maka jadilah orang jujur. Jujur lawan kata dari bohong. Kalau hadis ini menyebutkan bahwa di sini disebutkan hindari hal-hal yang bersifat kebohongan. Nah, bohong ini ternyata, bohong ini kan salah satu dari 3 tanda orang munafik. Bayangkan, Pak. Jadi Bapak Ibu, tolong perhatikan bahwa orang munafik salah satu yang pertama ditulis adalah idza hadasa kadaba. Mungkin Pak Frizal juga sudah paham betul tentang ini. Mas Arief juga ya, Mbak Dewi, Prof Reni. Artinya apa? Yang pertama kali ditulis ayatul munafikin salah satu itu pertama adalah idza hadasa kadaba. Bohong itu nggak mesti yang besar-besar. Kita janji sama anak saja, janji sama anak. Misalnya saya dulu mungkin sering lah janji gitu, hanya untuk sekedar buat senang aja mereka, walaupun mungkin tahu-tahu saya tidak tepati. Itu udah bohong gitu. Artinya nanti lah saya pinjemin apa, nanti saya bawa kemana, saya ajak main kemana, nggak taunya saya sudah berbuat bohong. Jika tidak ditepati. Apalagi itu tadi janji. Jadi 2 hal sudah saya perbuat tuh. Jadi idza hadza kadaba wa idza tumina khona, itu kemudian ada lagi ketika idza wa'ada, jadi ketika diberi janji maka dia akan mengingkari. Nah, jadi kebohongan ini menjadi hal yang besar untuk dihindari karena merupakan salah satu tanda orang-orang munafik. Lah orang munafik ini bahayanya di mana? Bahayanya itu fidarkil asfali minan nar. Ini yang lebih gawat, yang lebih ngeri. Tempatnya di paling dasar api neraka. Jadi melebihi orang-orang kafir, fasik, dan sebagainya. Jadi bahaya. Nah, maka pada saat bulan Ramadan ini, yang harus dihindari betul adalah 2 hal tadi, yang haram dan yang bohong tadi. Karena itulah berat sekali untuk meninggalkan itu, maka balasannya Allah menjanjikan pasti surga. Bahkan disebutkan ya, barang siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan, ya kan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni seluruh dosa yang ke belakang-belakang itu. Jika benar-benar yakin betul melakukan puasa ini. Jadi 2 hal yang di sini diwasiatkan oleh Nabi, bukan hanya sekedar mengekang biologis saja, lapar, kemudian haus, kemudian mengekang psikis juga, amarah ya kan, nafsul amarah, nafsul lawamah dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang itu tadi, 2 hal yang mungkin banyak dilewatkan, antara hal-hal yang haram tadi dan hal-hal yang bersifat bohong tadi. Ini yang wajibnya. Kemudian di hadis yang kedua, di sini kan digambarkan ya, contoh misalnya substansi dari hadis yang pertama dan kedua ini adalah hal-hal yang harus dihindari yang bisa membatalkan puasa. Misalnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, ya kan, kemudian sampai baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan ada yang memasukkan sesuatu kepada kepala, misalnya melalui operasi dan sebagainya. Memasukkan sesuatu kepada lubang kubul dan dubur, sengaja memuntah-muntah, kemudian yang bersifat nafsu psikis, sampai akhirnya kita masuk kepada bagaimana cara mengekang diri ini itu didawamkan atau diistiqomahkan dengan puasa-puasa di luar Ramadan. Jadi setelah kita sukses setahun sekali, maka Nabi mewasiatkan, upayakanlah wahai Ali, kan gitu ya. Di sini saya bacakan hadisnya. Ya Ali, man ittaba'a Ramadan bisitin min Syawal katabahullahu lahu sobat dahri kullihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat baginya pahala selama 1 tahun penuh. Ini kan motivasi.
Jadi ketika Ramadan kita mungkin belum tentu diterima. Seperti sholat wajib ya, kan ada dianjurkan sholat sunnah. Tujuannya apa? Menyempurnakan yang wajib yang mungkin kita kurang khusyuk, kurang konsentrasi, kurang dalam wudhu masih salah-salah, dalam bacaan masih salah-salah, maka Allah memberikan opsi di sholat sunnah. Sama seperti Ramadan, ketika mungkin banyak hal yang kita langgar, masih dikit-dikit bohong di situ, ya kan? Mungkin bohong sama istri, bohong sama suami, yang mungkin sifatnya kecil-kecil lah gitu, tapi termasuk bohong juga, maka ditutup dengan puasa sunnah. Nah, sunnah yang mengikuti Ramadan adalah puasa Syawal. Nah, puasa 6 hari baik di awal, di tengah maupun di akhir inilah yang tujuannya adalah menutupi kekurangan-kekurangan pada saat puasa Ramadan. Nah, saya mengambil satu sisi filosofis dari puasa itu sendiri secara umum. Jadi baik yang wajib maupun yang sunnah, secara umum puasa itu adalah proses pengekangan hawa nafsu. Dan sangat metodologis, ya sangat metodologis. Metodologisnya adalah pada saat seseorang diberikan metode puasa, misalnya, contoh ada di salah satu pesantren ya, yang sampai mewajibkan santrinya masuk pesantren itu berpuasa selama 11 hari, selama 40 hari dan sebagainya, hanya dengan makanan minuman yang minim ya, mungkin hanya sekedar 3 teguk air buat sahurnya, buat bukanya hanya sekedar nasi putih dan sebagainya. Sebenarnya sangat metodologis, walaupun itu mungkin bagian dari cara atau orang kenal dulu bilang tirakat, kalau dalam bahasa Arab namanya thariqah, metode yang digunakan untuk pensucian jasmani dan rohani. Jasmaninya apa? Pada saat orang berpuasa dalam beberapa hari, saya pernah baca satu penelitian yang menyebutkan bahwa pada saat puasa itu proses detoksifikasi. Jadi proses pembersihan racun-racun di dalam tubuh kita. Itu baru suatu 2 hari. Mungkin kita misalnya contoh puasa Daud ya. Maka Nabi pun memberikan opsi bagi orang yang mampu gitu. Kalau tidak mampu puasa, sebaik-baiknya puasa mungkin di puasa Daud. Puasa sunnah itu puasa Daud. Kenapa sehari puasa, sehari tidak, terus continue begitu. Sehingga proses detoksifikasi, proses pembersihan jasmani itu bisa continue. Nah, bagi yang belum mampu atau tidak mampu, masih ada opsi Senin Kemis. Nah, Senin Kemis kan dari satu puasa ke puasa berikutnya ada jeda 2-3 hari gitu kan ya, sehingga tidak terlalu memberatkan. Oh, ternyata sudah dilalui dengan mudah. Nah, tinggal tambah aja dosisnya. Jadi dosis yang tadinya Senin Kemis tambah menjadi mungkin puasa ini Daud ya, sehari puasa seharinya. Senin Kemis Daud mungkin belum sanggup, masih ada opsi lagi sebulan 3 hari puasa. Itu yang namanya puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu puasa hari-hari di mana malaikat banyak turun membawa rahmah. Maka disebut Bait. Jadi Ayyamul Bait itu maksudnya hari-hari di mana langit itu berwarna putih. Ya, putih itu mungkin kiasan dari banyak jumlahnya malaikat yang turun itu, sehingga serba putih. Kalau di dalam hadis disebutkan puasa Yaumul Bait ini disyariatkan itu karena ini puasa sunnah ya, artinya bisa dilakukan, tidak masalah, tetapi sangat dianjurkan untuk orang-orang yang ingin sengaja membersihkan diri. Jadi dilakukan antara tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan, kecuali bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu setiap hari puasa. Nah, selain bulan Ramadan ini ada puasa 3 hari ini yang bisa mungkin gitu lah, membersihkan seluruh dari segi jasmani racun-racun tadi, ya, maka detox tadi. Kemudian dari sisi kejiwaan juga kita akan bersih dari hawa nafsu dan sebagainya. Karena salah satu upaya untuk berjihad di dalam melawan hawa nafsu sarananya adalah puasa. Puasa. Baik itu misalnya dari maksiat mata, dari maksiat barang yang masuk ke dalam mulut, baik itu maksiat tindakan, sikap, mulut dalam arti lisan, ya kan? Itu semua dipuasakan, dikekang. Nah, disinilah lambat laun jika ini menjadi kebiasaan, bukan hanya sekedar 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tetapi setiap bulan dilakukan. Nah, ini semakin meningkat. Makanya kalau tadi istilahnya Prof. Ray tadi menyinggung soal
Kalau kita ingin naik kelas terus, maka dosisnya makin meningkat. Seperti kalau kita mau main game, ada game apapun ya, dalam game itu kan kalau anak-anak main di game itu ada level 1, level 2, level 3. Kalau kita makan seblak juga kan ya, makan seblak itu kan ada level 1, 2, 3 sampai yang paling pedas. Nah, tergantung mereka bisa melewati itu apa enggak. Tapi intinya gitu, baik level-level itu pun yang urusannya dunia, baik level sekolah, level segala macam, pasti tingkat kesulitannya makin tinggi, sehingga ya wajarlah kita jika memang baru mau belajar ya dari awal dulu. Jadi dari awal, dari kita mungkin puasa Ramadan diperhatikan betul hal-hal yang bisa membatalkan, jangan sampai kita hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja, tetapi juga kita mendapatkan sisi magfirah tadi, dari sisi kita mengekang hawa nafsu yang betul-betul mengekang dari banyak hal. Kemudian kita coba lagi dalam setiap harinya, ada namanya puasa Daud tadi, kalau belum sanggup ya itu tadi puasa Senin Kemis, atau mungkin bisa juga puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Nah, korelasi dengan sedekah. Ya, kita langsung ini kan karena hadis ini selesai di dua hadis ini. Korelasinya dengan sedekah adalah bagaimana ada cara untuk pensucian diri melalui apa yang melekat dalam diri kita, yaitu harta yang kita miliki. Jadi tadi yang melekat dalam tubuh kita, yaitu dengan cara puasa, sedangkan sedekah adalah berusaha mengekang diri, membersihkan diri dari apa yang ada melekat dalam diri kita, dalam arti yang kita punya. Nah, saya coba baca satu hadisnya yang bisa langsung fokus ke pembahasan tadi. Qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, inna auliya Allah, sesungguhnya para wali Allah itu, atau para kekasih Allah itu, atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi wali itu artinya orang yang dekat, kayak wali murid ya, berarti orang-orang yang dekat dengan murid ya. Wali santri berarti orang-orang yang dekat dengan santri, yang memimpin, yang menjadi panutan, kekasih dan sebagainya. Jadi sesungguhnya para wali Allah tidak mendapatkan keluasan rahmat. Inna auliya Allah lam yanalu wasiatar rahmatullah waridwanuhu bikasratil ibadah. Tidak mendapatkan keluasan rahmat dan ridhonya sebab dengan banyaknya ibadah yang telah dikerjakan. Akan tetapi walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanah fid dunya. Jadi para wali itu sebenarnya bukan dikarenakan mereka banyak ibadah. Jadi intinya kan kita selalu cenderung ke para wali yang lebih banyak ibadahnya ketimbang orang-orang biasa misalnya. Justru di dalam hadis ini disebutkan, justru mereka itu nampak dekat dengan Allah karena memperoleh luasnya rahmat dan ridhonya dikarenakan kemurahan hati mereka dan meremehkan harta dunia. Jadi ini ada 2 poin ya. Jadi puasa itu salah satunya, tadi kita bahas sebelumnya, mengekang dunia. Mengekang hawa nafsu berarti nafsu macam-macam, nafsu biologis, nafsu psikis. Jadi dunia yang selalu membuat kita terobsesi itu dikekang dengan puasa dan sedekah. Jadi sedekah itu tujuannya adalah untuk, kalau di sini tulis, menumbuhkan kemurahan hati yang bisa dengan cara meremehkan, atau apa ya, kalau di sini bahasa vulgarnya ya, kalau di hadis ini namanya istihanatul, menghinakan dunia. Jadi kalau saya kan bahasanya, saya perhalus ya, bukan menghinakan, tapi mungkin mengenyampingkan lah ya, mengenyampingkan dunia. Kalau di sini bahasanya bisa menghinakan atau meremehkan. Walaupun kita masih butuh harta, tetapi tidak menjadi prioritas, tidak menjadi obsesi. Nah, kalau sudah obsesi kan berarti memuliakan harta. Nah, cara aplikasi daripada yang disebutkan mengenyampingkan harta itu apa? Memberikan kepada orang lain dengan
dengan tanpa berpikir logis. Kan waktu itu berasa singgung ya, manusia ketika diciptakan kan ada dua otak yang bisa mengendalikan dia mau empati atau dia mau logis matematis. Kalau dia mau logis matematis, dia akan berpikir sedekah itu tidak masuk akal, sedekah itu hanya buang-buang uang, sedekah itu hanya wasting money. Nah, tetapi ketika ditingkatkan empatinya, sisi kemurahan hatinya, maka disitulah apa yang dia cintai dari dunia itu secara serta-merta akan dilepaskannya. Nah, inilah yang sebenarnya tujuan daripada sedekah itu. Kemudian di hadis berikutnya, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatih, ba'idun min adabi. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan jauh dari siksanya. Sedangkan orang bakhil, kikir, itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dan dekat dengan siksanya. Jadi kebalikan dari itu. Bayangkan yang waktu itu saya pernah singgung di pertemuan awal, bahwa beragama itu pada prinsipnya adalah merasionalkan sesuatu yang tidak rasional awalnya itu. Jadi kalau Allah membalikkan dengan satu teks yang menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari sisi fisikmu tetapi dari sisi batinmu. Maka kebanyakan orang dewasa ini tidak banyak melihat yang batin, justru lebih banyak melihat sisi fisiknya. Maka pernah ada satu ungkapan menyebutkan kana nasu yahkumuna bidhahirihim. Kebanyakan manusia itu lebih banyak menghukumi dari apa yang nampak oleh mata. Maka agama mengungkap sisi yang tidak ditampakkan di permukaan. Nah, maka contoh misalnya gini, orang yang sedekah, secara kasat mata akan kelihatan buang-buang uang, boros dalam menabung dan sebagainya. Jadi sedekah dengan menabung itu kan satu koin yang sisi koin yang sangat berbeda. Satu menimbun, kedua mengeluarkan. Nah, jika kalau kita lihat dari sisi agama, maka mengeluarkan dengan sedekah prinsipnya adalah menabung. Nah, ini yang sulit masuk akal kita, atau mungkin sulit masuk akal orang awam sekalipun untuk bisa melakukan ini, kecuali dengan keimanan tadi, kecuali dengan keyakinan penuh bahwa apa yang kita keluarkan ini adalah bagian dari menabung yang lebih besar ketimbang untuk urusan dunia. Nah, disinilah keutamaan sedekah. Di hadis berikutnya, karena saya percepat ini, bahkan Nabi sendiri menghinakan orang yang kikir di sini. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anta muharramah ala kulli bakhilin wa aqud wa damam. Hai Ali, saya telah melihat ada tulisan di pintu surga. Ini Nabi bilang ke Ali seperti itu. Karena Nabi pernah melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya, melihat surga dan neraka. Nah, sayangnya waktu itu Nabi hidup di zaman yang tidak ada teknologi. Nah, jadi kalau ada seloroh, dulu waktu seandainya Isra Mi'raj Nabi itu sudah ada gadget, ya kan, sudah ada handphone, sudah ada kamera, bisa selfie di surga dan neraka. Wah, saya yakin tidak ada yang berbuat maksiat sampai detik ini. Tidak ada yang berbuat maksiat. Karena apa? Direkam semua di sana itu. Bahkan Nabi bercerita kepada Ali, di sini dituliskan, saya telah melihat ada tulisan di pintu surga, kamu haram bagi setiap orang yang kikir, orang yang berani menyakiti kedua orang tuanya, dan orang yang ahli menggunjing. Nah, jadi surga itu tertulis di situ, yang dilihat oleh Nabi adalah orang-orang yang satu bakhil, kedua dia orang yang sering menyakiti orang tua, yang ketiga orang yang selalu menggibah atau menggunjing tadi. Jadi filosofi dari hadis ini banyak ya hal yang bisa kita jauhi tadi. Pertama, menjauhi menyakiti orang tua,
menjauhi bakhil tadi otomatis yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi, kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah kita menghindari dari banyak menggunjing. Maka kalau kita ngobrol tuh biasanya yang ketiga tuh setan. Jadi kalau ada dua orang bertemu, yang ketiganya setan berusaha untuk mengarahkan kita dalam hal-hal yang justru dilarang oleh agama seperti itu tadi, menggunjing dan sebagainya. Nah inilah rahasia atau sir ya yang mungkin disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang mungkin ya mungkin baru sampai ke kita lah ya, sekitar sudah 1400 tahun yang lalu kita baru menggali kembali apa sebenarnya wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali dan kepada umat Islam seluruhnya ya, artinya yang ada di awal zaman sampai akhir zaman ini. Pak Ustadz bisa diinterupsi sebentar nggak? Silakan. Jadi sebenarnya final goal dari kehidupan kita ini kan adalah memperoleh ridha Allah ya. Betul. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah itu kita perlu instrumen ya untuk sampai ke sana. Betul. Nah, instrumen itu adalah salah satunya selain tadi akidah, adalah yang syariah ini yang kita bicarakan ini kan syariahnya ya. Betul. Untuk membersihkan dari diri kita yang fisik tadi kan, karena sebenarnya pada waktu kita meninggal itu yang kita harus bersihkan itu tadi nafsnya ya, rohnya kan langsung kembali lagi. Betul. Jadi nafsnya ini ya, jadi untuk membantu untuk mendapatkan siksaan di sana itu supaya tidak mendapatkan siksaan dengan instrumen ini. Itu ya Ustaz ya. Betul. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi saya menggarisbawahi tadi yang dikomentari oleh Prof. Reddy bahwa memang pada prinsipnya kelengkapan agama ini memenuhi 3 unsur yang terintegrasi, ya, integrated. Satu, adanya keyakinan, akidah tadi. Kedua, metode, ya, cara untuk bisa sampai ke sana, yaitu syariat tadi. Jadi kata syari artinya jalan lah ya, jalan, metode, cara dan sebagainya. Yang ketiga adalah dengan akhlak. Akhlak itu etikanya. Karena banyak orang yang melakukan syariat tapi tidak berakhlak, kan banyak seperti itu. Atau dia melakukan sesuatu tapi tidak yakin, kan banyak juga. Nah, jadi harus terpadu 3 hal ini. Jadi dia yakin. Jika dia berbisnis, dia yakin bahwa dia sedang membantu orang, sedang menolong orang. Bukan yakin bahwa dia akan dapat untung, tidak. Jadi untung itu hanya nomor sekian, yang dia yakin adalah saya menolong orang, sehingga perbuatan saya akan dibalas oleh Allah. Jadi walaupun saya dirugikan oleh orang lain, yang penting saya sudah menolong. Maka godaan setannya pun besar. Misalnya contoh, kita berbisnis dengan saudara misalnya, kan setannya besar itu, godaan dari kanan kiri, ya kan, ada yang bilang bisnis sama keluarga bisa merugikan, kadang nggak enak nagihnya, kadang segala macam. Nah, inilah yang membuat orang jadi malas membantu saudara, sehingga dia maunya berbisnis dengan orang lain dan membiarkan saudara menjadi miskin. Nah, ini kan fenomena seperti ini. Orang lebih rela naruh duit di bank ketimbang dia mau investasikan ke saudara. Padahal perintah di dalam Quran, kita kan tadi hari Jumatnya, Mas Arief ya. Ini kan hari Jumat nih. Itu kan setiap khotib di seluruh dunia, saya akan membacakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya gitu ya. Ayat ini kalau dibaca betul dan diamalkan betul, mungkin Prof. Faisal ini bisa jadi konsep ekonomi syariah nih, Pak. Jika ayat ini diamalkan betul, nggak ada bank, Pak. Nggak ada bank di dunia ini. Karena apa? Perintahnya, wa ita'idil qurba, berikanlah sebagian rezekimu itu kepada orang terdekatmu. Siapa orang terdekat itu? Bisa saudara, bisa tetangga, bisa teman yang mungkin mereka tidak mampu, kurang modal, diinvestasikan di situ, diajak berbisnis. Bukan hanya cuma sedekah dalam arti memberikan. Syukur-syukur kalau memang dia punya kelebihan. Kalau seandainya diajak berbisnis. Maka sekarang fenomenanya banyak orang mau berbisnis dengan orang yang jauh, menaruh uang di bank, padahal dia punya saudara, punya teman, punya tetangga yang membutuhkan modal untuk itu tadi, untuk bisa hidup sejahtera. Nah, disinilah yang sebenarnya konsep ayat ini mengarahkan kepada kita untuk peduli kepada sesama, ya. Maka hal-hal yang normatif yang dari dulu sebenarnya kita sudah kenal, semakin lama semakin jauh dari dipraktekkan oleh penganutnya. Baik, saya kembalikan ke sini. Tadi hadis yang menyebutkan bahwa surga haram untuk orang yang bakhil, ya.
Orang yang bakhil termasuk juga orang yang menyakiti kedua orang tua dan menggunjing. Yang keempat adalah hadis yang menyebutkan bahwa tempat orang dermawan dan orang kikir itu di mana? Ya Ali, lamma khalaqallahu al-jannah, qalat ya Rabbi, lima khalaqtani. Hai Ali, ketika Allah menciptakan surga, maka surga berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau menciptakanku? Qala likulli syakhiyun wa taqiyun. Qalat raditu. Wa qalat an-nar, ya Rabbi, lima khalaqtani? Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat ana lahuma. Maksudnya begini. Jadi pada saat Allah menciptakan surga, maka surga berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau ciptakan aku? Kemudian Allah menjawab dengan berfirman, untuk setiap orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Itu pasti. Jadi konsepnya dua, beriman dan bertakwa. Yakin betul kepada Allah, hari akhirat dan sebagainya, dan menjauhi larangan serta melaksanakan perintah. Itu aja, takwa itu di situ konsep. Kemudian surga berkata, saya ridho untuk mereka semua, untuk orang yang beriman dan bertakwa. Lalu neraka bertanya, ya Tuhanku, untuk apa aku diciptakan? Nah, Allah berfirman kepada neraka ini, untuk menyediakan orang yang pelit dan sombong. Bayangkan, dua ini tadi ya. Jadi yang harus kita waspadai adalah sikap pelit dan sombong, dan harus kita pupuk adalah iman dan takwa. Maka Prof. Habibie itu selalu jargonnya imtak. Iman dan takwa itu terus. Jadi kita harus percaya pada sesuatu yang abstrak tadi, dan takwa dalam arti takut pada Allah. Ittaqullah. Setiap khutbah Jumat pun selalu menyampaikan wasiat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah sebenar-benarnya takwa. Takutlah pada Allah sebenar-benarnya takut, dalam arti yaitu tadi takut untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini kunci surga itu. Maka kalau kita sudah fokus di sini, segala hal yang justru membuat kita tidak takut pada Allah, kita tinggalkan. Kapan lagi? Itu aja masalahnya. Kemudian hal yang justru membawa kita ke neraka. Banyak hadis dari turunan hadis ini, itu banyak hadis menyebutkan, misalnya tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sombong. Gitu ya, Mas Arif ya. Jadi ada orang yang sombong walaupun sebesar biji zarah. Zarah itu mungkin gambarannya ya biji sawi diterjemahkan secara umum. Tapi kalau saya maksudkan zarah itu bisa jadi zarah itu atom, sebesar atom molekul paling kecil itu ada sombong di dalam dirinya. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Merendahkan orang lain, menganggap orang lain tahu apa. Itu kan sudah merendahkan orang. Itu tempatnya di neraka. La yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sombong. Maka surga tadi dan neraka tadi ketika ditanya seperti itu, jawabannya jelas. Jauhilah sifat pelit dan jauhilah sifat sombong. Karena sombong itu, nah maka perintah-perintah Nabi itu kan, misalnya contoh dalam sisi tadi kan syariah ya, kemudian ada akhlak. Nah akhlak itu apa? Akhlak itu bagian dari menekan hawa nafsu tadi dengan cara merendahkan kita serendah-rendahnya. Dalam arti bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati. Coba bayangkan bagaimana seorang nabi harus menyuapi seorang pengemis Yahudi. Bagaimana seorang nabi itu menghargai betul seorang pengemis dan sebagainya. Nah, kita kan masih jauh dari sifat-sifat seperti itu. Bagaimana mengalahkan ego, ya, mengalahkan sifat tinggi hati untuk bisa benar-benar kita masuk dalam sifat yang tawaduk tadi. Kita merasa bisa, tapi bagaimana caranya supaya kita mengangkat derajat orang, menganggap bahwa dia lebih bisa daripada kita. Nah, ini yang agak sulit di dalam praktik sehari-hari. Tapi memang inilah jika kita tergiur ingin masuk surga ya caranya seperti ini. Maka wasiat ini betul-betul harus kita amalkan supaya
di depan mata ini ya tinggal fokus ya kemana kita lewat dalam persimpangan setelah melewati usia yang sudah tidak muda lagi nih. Itu yang keempat. Hadis yang kelima menyebutkan bahwa ada tempat orang yang menentang hawa nafsu. Hadisnya saya bacakan, ya Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu. Wa man ata'a hawahu kanat jahannam maswahu. Hai Ali, barang siapa yang menahan hawa nafsunya. Nah, jadi yang tadi kan kita sudah singgung di awal-awal bahwa puasa termasuk sedekah juga itu bagian dari melawan hawa nafsu. Sedekah apa yang dilawan? Yang dilawan adalah keinginan untuk memupuk harta, menimbun harta, mencintai dunia. Nah, jadi sedekah itu bagian dari itu tadi, membuat hati menjadi legowo ketika itu bukan hak kita, tapi hak orang lain. Dan saya teringat satu hadis di luar ini yang menyebutkan sedekah itu salah satunya penolak bala. Sedekah itu salah satunya untuk menggugurkan dosa. Ini dua hal yang membuat saya tertarik dan saya pernah mengalami saya mau cerita ya aja, ini cerita yang empirik ya, mungkin yang berkenaan dengan ini. Suatu hari saya mau pulang kampung. Mau pulang kampung, mau nengok orang tua sakit, dan kebetulan saya ada urusan uang, ada urusan bisnis lah ya, ada urusan uang lah. Saya berharap saya akan dapat uang. Di tengah perjalanan, hampir sudah nyampe mau rumah sakit, saya ketemu orang mungkin agak-agak Down syndrome gitu loh. Jadi agak-agak nggak bisa diajak ngomong lah gitu ya. Dia minta receh. Dia bawa baskom plastik gitu. Tapi karena inilah ujian dari Allah, ya kan? Ujian dari Allah. Karena pembawaannya membuat orang jengkel, dia ketuk diketuk kaca mobil sampai keras itu. Yang ada kita mungkin lupa ini di dalam pikiran mau mantut, lupa selesai. Yang ada jengkel dulu. Nah, betapa jengkelnya saya nggak menggubris itu. Saya berharap ketika saya masuk ke dalam rumah sakit, orang itu sudah nggak ada. Baru saya mau keluar, orang itu sudah lihat kaca begini. Jadi yang ada double lagi, saya tambah marah lagi kan gitu. Nah, dari situ pelajarannya adalah saya turun dari kendaraan, saya tengok ibu saya, kemudian saya berpikir, mungkin itu cobaan dari Allah, seberapa besar saya mau melancarkan usaha saya. Ternyata urusan uang yang mau di depan mata yang mau saya dapat itu hilang itu, nggak ada lagi urusan. Jadi saya pulang nggak bawa apa-apa. Saya sampai berpikirnya begini. Saya bilang sama ibu saya, tolong Bu, kalau ketemu orang ini, berilah beberapa rupiah lah gitu ya, dalam arti untuk menebus kesalahan saya. Karena memang seandainya saat itu saya berikan saja 2.000 perak aja misalnya kan, hanya untuk pengemis lah gitu. Mungkin urusan saya nggak serumit itu waktu itu. Saya tanya orang sekitar situ, nggak ada yang kenal itu. Nah, saya juga nggak tahu nih orang ini, jangan-jangan memang sengaja diutus untuk menguji saya. Nah, ternyata gitu, ketika ibu saya udah ketemu orangnya gitu kan, pada saat itu, urusan saya jadi beres itu. Nah, ini kan di luar nalar. Jadi bisa jadi apa yang kita tahan saat itu untuk tidak berikan ke orang dengan alasan kita masih menuruti hawa nafsu tadi. Saking jengkelnya sama orang itu, kadang kita ada orang datang ke rumah minta sumbangan, kadang kita lebih banyak jengkelnya daripada ibanya kan gitu. Ada orang minta-minta di jalan, kita lebih takut peraturan perdanya untuk tidak ngasih ya kan gitu, daripada kita kasih hanya sekedar 100 perak atau 1.000 perak. Nah, disinilah yang kadang saya percaya betul hadis ini, bahwa ketika hadis menyatakan itu, berarti saya percaya apa yang datang dari Rasul itu benar. Jadi ketika misalnya menolak bala misalnya gitu kan. Sedekah menolak bala. Lebih banyak sedekah yang saya kalau udah
di perjalanan gitu. Ya syukur-syukur saya ketemu orang banyak yang bisa saya sedekahi. Kalau tidak banyak ya mungkin ya nanti sebelum atau setelah perjalanan ya kita coba mereview kembali apakah kita ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi atau belum. Karena apa? Mungkin ada beberapa hal yang menimpa kita, entah itu musibah entah itu apa, itu mungkin dikarenakan kita tidak menjalankan anjuran tadi. Ini yang coba saya share ya, saya bagikan karena memang ada hadis yang menyebutkan itu. Jadi sedekah itu bagian dari keutamaan orang untuk bisa menolak bala atau mungkin tadi menghapus dosa. Jadi sedekah bisa menghapus dosa. Nanti ada hadisnya itu. Nah, yang keenam, ini warning ya. Warning kita yang mungkin kurang dalam bersedekah mungkin. Itu kepada orang yang sering bersedekah. Ini hati-hati, Pak. Mungkin di antara kita ada orang yang sangat rajin bersedekah. Berbahagialah, karena memang bagian dari yang harus diperhatikan betul oleh orang yang jarang bersedekah. Hadisnya begini. Ya Ali, ittaqi da'watas syakhi fa innahu mata asra akhadallahu biyadih. Maksudnya, wahai Ali, takutlah kamu kepada orang yang sering atau rajin bersedekah. Coba di hadis berikutnya, kalau sulit mengikuti yang bahasa Arabnya. Nah, di sini. Kalau di sini tulisnya, takutlah kamu kepada doa orang yang dermawan. Nah, di sini, takutlah kamu terhadap doanya orang yang sering memberi. Ya, dermawan yang memberi ya. Karena sesungguhnya, jika seorang yang sering memberi itu terpeleset lidahnya, salah ucap, maka Allah langsung menolongnya. Salah ucap dalam arti, dia merasa terzolimi misalnya. Dia merasa jengkel dan sebagainya. Jadi kalau kita berurusan dengan orang dermawan, nah saking dimuliakanlah orang dermawan itu sampai Allah benar-benar mengabulkan doanya walaupun dia kepleset lidah. Nah, jadi kita dengan tahu hadis ini kita lebih berhati-hati dengan orang-orang yang dermawan dan kalau perlu kita menjadi dermawan supaya mungkin dengan upaya kita itu doa kita bisa cepat terkabul. Ini salah satu wasiat dari hadis ini. Yang ketujuh yang masih berhubungan dengan hadis sebelumnya, keutamaan memberi makan sesama muslim. Ya. Jadi ada tadi memberi makan dan minum itu bagian dari adab Rasulullah kepada penduduk Makkah dan Madinah. Mungkin penduduk Madinah itu bukan cuma hanya orang-orang muslim saja. Di situ ada orang-orang Yahudi yang Nabi sendiri sering memberi makan kepada orang-orang di luar keyakinannya. Hadisnya begini. Ya Ali, man at'ama musliman bitayyibin nafsin, kataballahu lahu alfu alfin hasanatin. Hai Ali, barang siapa yang memberi makan orang Islam dengan ikhlas, dengan senang hati, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Bayangkan, 1.000.000 kebaikan. Kita nggak tahu hitungannya seperti apa. Hitungan kita kan beda dengan hitungan Allah. Hitungan Allah mungkin 1.000.000 ya berapa lah gitu ya. Mungkin kalau 1.000.000 kebaikan, nah itu tidak bisa dimaterikan itu kalau seperti itu. Bisa jadi misalnya kita mau dapat sial nggak jadi, itu kan kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita mau mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah dan sebagainya itu bagian dari kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dermawan, yang ikhlas hatinya. Di samping memberikan kebaikan 1.000.000 tadi, plus melebur 1.000.000 keburukan. Nah, bayangkan, tadi match ya dengan hadis yang riwayat. Mungkin saya nggak tahu riwayat hadis yang lain. Saya pernah baca saja ya, ada satu riwayat yang menyebutkan sedekah itu menggugurkan dosa. Dosa itu di sini mungkin maksudnya meleburkan keburukan. Jadi dosa yang identik dengan keburukan
dilebur oleh Allah, ya, karena perbuatan yang ikhlas tadi. Maka hadis ini juga ada asilah dengan atau hubungannya dengan hadis yang lain juga yang diriwayatkan di beberapa kitab hadis yang menyebutkan seorang pelacur bisa masuk surga. Gitu ya. Seorang pelacur bisa masuk surga. Ini saya harus hati-hati kalau bilang pelacur. Nanti kena pasal ujaran kebencian nanti kan. Jadi seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Nah ini kan hadis yang sahih juga yang menyebutkan ini, bahwa ternyata keburukan seorang pelacur itu dilebur oleh Allah di dalam keterangan hadis ini, dilebur sejuta kejelekan dan mengangkatnya dengan 1000 derajat. Bahasa Arabnya gini, wa rafa'a alfu alfi darajah. Wa rafa'a alfu alfi darajah. Allah mengangkatnya dengan beribu-ribu derajat. Oh, itu bayangkan. Kita lewatin ya. Jadi ini saya percepat saja supaya bisa sampai minimal hari ini kita. Sampai jam berapa ini Mbak Dewi atau Prof Reni? Jam 5 ya. Nah, jam 5, 15 menit lagi ya. Oke. Jadi kebetulan hari Jumatnya ada 1 jam yang kita berdoa, insya Allah mustajab. Mungkin antara jam 5 sampai jam 6 itu berbanyak berdoa, berzikir. Ya, insya Allah. Baik, di hadis yang ke 8 ya. Cinta terhadap sesama. Hadisnya begini, ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Ini banyak yang mungkin kata-kata ini yang menguap begitu saja, karena konsep cinta itu seperti apa sebenarnya? Kita mencintai sesama itu seperti apa? Hai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung tadi. Ayat yang menyebutkan bahwa kalau kita mau bersedekah, berinvestasi kepada saudara kita, itu bagian dari realisasi cinta kita kepada sesama atau kepada saudara. Bayangkan tadi, ada fenomena orang punya uang sampai ratusan juta, miliaran bahkan, tapi masih punya paman, Pak D, ponakan yang justru sampai kelilit hutang. Dia harus menanggung bunga bank dan sebagainya. Padahal dia mampu untuk memberikan investasi bisnis supaya dia terlepas dari lilitan hutang itu. Dia pinjamkan bahkan untuk usaha, untuk makan dan sebagainya. Seandainya dia punya kemampuan untuk itu, maka dia sudah merealisasikan hadis ini. Cintailah saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Sayangnya kita kepada apa yang kita miliki, nah, ternyata tidak lebih besar dari kita mencintai saudara kita dengan cara memberikan apa yang kita punya supaya sama-sama bisa menikmati. Jadi gimana gini, saya dulu pernah menyampaikan ini ke mahasiswa saya dulu begini, filosofi sedekah itu kan kayak gini Pak. Ini masih bab sedekah. Kita punya cangkir yang kosong, kita isi. Kalau air itu terus dikucurkan ke cangkir yang belum kita lubangi, maka lama-lama akan penuh dan luber. Jika cangkir itu kita lubangi dan kita sediakan cangkir-cangkir lain di bawah cangkir itu, maka si teko itu tidak akan pernah berhenti menuangkan air ke cangkir itu. Tapi kalau cangkir itu tertutup, tidak berlubang, tidak didistribusikan kembali ke orang lain, maka teko itu akan berhenti mengucurkan. Itulah konsep sedekah itu seperti itu. Si cangkir itu akan luber. Lah, luber itu seperti apa? Analoginya gini, kalau kita diberi rezeki oleh Allah, tidak didistribusikan kepada orang sekitar yang menikmati tadi, kuroba tadi, wa ita idil kurba, wal yatama, wal masakin, wabda sabil, dan sebagainya. Kuroba dulu ya, orang-orang terdekat. Maka yang ada adalah dia akan meluap tadi, hilang percuma. Bisa jadi kecolongan, kemalingan, kena musibah, kena sakit, punya anak kena narkoba, gitu kan misalnya. Wah, macam-macam ini, persoalan semua nih. Sehingga apa yang dia dapat tuh
walaupun seperti mengalir pada dirinya, tetapi dia tumpah kemana-mana. Tidak tersalurkan. Dan biasanya logikanya, kalau sudah tumpah itu kan si teko itu akan berhenti mengucurkan apa airnya itu, menuangkan airnya karena sudah penuh. Kalau air itu tidak penuh-penuh karena tadi didistribusikan, maka teko itu akan terus mengalir. Saya punya kisah begini. Dulu waktu saya di Mesir itu tahun 1998 saya kena krisis 98 sehingga terpaksa sekitar 5.000 mahasiswa itu ngantri zakat di masjid. Tahun 98. Jadi dolar 2.500 sampai 15.000 itu membuat orang-orang hampir terpaksa dipulangkan. Nah, saya termasuk yang dikafil oleh orang-orang kaya di Mesir yang siap menanggung semua mahasiswa Indonesia. Jadi waktu itu duta besarnya Pak Hasan Wirayuda waktu itu mengumpulkan para pengusaha di Mesir untuk ini gimana nih mahasiswa Indonesia yang belajar agama, kita malu sama Vatikan, kata gitu kan ya, kita malu sama Vatikan, mereka menyekolahkan, membiayai, nggak ada yang pulang. Masa mahasiswa Indonesia belajar agama sampai harus pulang karena krisis? Akhirnya apa? Para pengusaha di Mesir siap menanggung 10 orang, 20 orang, 50 orang. Nah, saya termasuk yang ditanggung 22 orang. Jadi saya dan kawan-kawan 22 orang ditanggung oleh satu pengusaha Mesir. Nah, yang uniknya begini, ketika saya siap ngantri, kalau nggak salah 1 bulan saya dapat 300 Egyptian pound atau sekitar 3 juta lah waktu itu kalau dirupiahkan. 3 juta lah gitu. Cukup buat makan dan sewa flat dan sebagainya. Ketika saya ngantri, suruh ngambil di rumahnya, saya nggak yakin itu. Apa yakin ini 3 juta dikali 22 orang setiap bulan. Bayangkan, dia cuma jualan mainan apa namanya? Mainan anak-anak. Kayak macam apa tuh namanya? Mobil-mobilan gitu kan. Dan rumahnya sangat sederhana sekali. Saya nggak tahu dia punya passive income atau gimana, saya nggak tahu. Yang pastinya sampai saya tanya sampai kapan ini Syekh? Apa namanya kita dapat bantuan seperti ini? Ya sampai kamu bosan belajar agama. Sampai akhirnya saya pulang, ada adik kelas saya datang, saya berikan ini jatah saya ke adik kelas saya untuk meneruskan itu. Saya pulang. Jadi artinya orang ini sedekah ini seperti tidak ada habis-habisnya. Nah, bayangkan kalau seandainya kita punya penghasilan apa ini kalau 3 juta kali 22 orang dia harus keluarkan setiap bulan. Nah, ini kan satu konsep yang di luar nalar kita bahwa ternyata sedekah itu tidak menghabiskan harta yang kita miliki, malah justru menambah apa yang kita miliki. Salah satunya misalnya nih, dulu Pak, Ibu, anak saya sakit dikit-dikit reimburse, ya misalnya gitu. Atau mungkin dapat jaminan asuransi dari istri dan sebagainya, karena mengandalkan reimburse tadi, karena ada duitnya. Ketika duitnya udah nggak ada, reimburse-nya nggak ada, alhamdulillah Allah gantikan dengan anak saya nggak pernah sakit. Dulu hampir seminggu sekali sakit, dikit-dikit ke dokter, reimburse. Duitnya ada, tapi ketika duitnya nggak ada, istri saya berhenti bekerja, nggak ada asuransi, nggak ada apapun, nggak ada reimburse. Alhamdulillah anak saya nggak pernah sakit, berarti digantikan oleh Allah. Ini yang membuat saya tuh kadang ya mungkin inilah rahasia di balik itu tadi bahwa sedekah itu tidak membuat kita habis, tetapi justru ada kebaikan-kebaikan tadi yang dihapus. Ada kebaikan-kebaikan yang ditambahkan dan keburukan-keburukan yang dihapus tadi. Nah, dari hadisnya seperti itu. Nah, saya kembali ke hadisnya yang selanjutnya. Keutamaan memuliakan tamu. Ya Ali, utlubul khaira inda sobahil wujuh wa akrami ad-doif fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Hai Ali, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya dan muliakanlah setiap tamu karena tamu ketika datang di suatu kaum maka turunlah rizkinya sendiri. Nah, kadang
Ini juga kita tadi udah bahas di awal-awal, Prof. Ferdi juga udah memberi notice bahwa dengan memuliakan tamu berarti menambah rezeki kita. Kadang ada orang yang tidak suka didatangi tamu, atau mungkin agak risih agak risih kalau sana banyak datang tamu. Padahal disitulah rezeki Allah, keberkahan Allah datang ke situ. Sama seperti silaturahim. Silaturahim itu kan konsepnya adalah membangun networking sebenarnya, membangun jaringan. Maka disebutkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, maka dia hendaklah menyambung silaturahim. Jadi menyambung hubungan yang dulu pernah terputus dan sebagainya. Karena apa? Karena akan tersambung kembali networknya tadi. Jadi kalau ada info-info bisa dikabarin kan gitu ya. Karena apa? Silaturahim tadi. Jadi dari segi umur dalam arti ya dia akan lebih berbahagia, periang dan sebagainya, akan lebih bersemangat hidupnya. Nah, disitulah membuat ini kan kayak contoh kita silaturahim bisa macam-macam ya lewat sekarang lewat media sosial itu sudah cukup bagi kita untuk menyambung silaturahim. Kalau kita misalnya sekedar menyapa, sekedar memberikan salam, sekedar apapun, bagian dari itu, bagian dari menyambung silaturahim. Nah, sama tamu yang datang ke rumah itu lebih dari sekedar silaturahim. Karena keutamaannya apa? Maka disitulah turunlah rizkinya sendiri, dan ketika ia pergi, maka ia akan membawa dosa orang yang didatanginya. Nah, ini disebutkan ya di situ. Dan ketika ia pulang dengan membawa dosa tuan rumahnya, lalu membuangnya ke laut. Ini kan di luar nalar kita. Ini. Gimana cara membuangnya ke laut? Kan gitu. Jadi cukup hanya iman yang bisa mencerna ini. Kalau pakai rasio nggak bisa dicernain. Ada tamu datang, terus rezekinya datang, ada keburukan, terus dia bawa. Nah ini kan wallahu alam. Gimana prosesnya? Wallahu alam. Saya sendiri nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau dipraktekkan, banyak tamu, justru itu banyak kebaikan. Makanya ulama-ulama dulu itu sering ada yang soan-soan itu loh. Soan ke ulama ini, soan ke ulama ini. Ya seolah kebaikannya semakin banyak, keburukannya semakin sedikit. Kenapa? Banyak yang datang, banyak yang pergi, dan seperti itu. Ini filosofinya. Jadi kita bisa mempraktekkan ini dan mulai tidak risih dengan tamu-tamu yang datang ke rumah. Kemudian ada satu Ustadz Hendra, hold. Kalau sekarang kan individualistik ya, dengan makin banyaknya apartemen ya bagaimana mau bertamu-tamuan, ya kan susah. Akhirnya ketemunya di restoran, ketemunya di mall. Ya, apalagi ada COVID ya, semakin susah. Ini ada pertanyaan loh dari Prof. Faisal, mau dijawab nanti apa bagaimana? Apa tuh silakan. Mungkin kalau nyambung ke sini saya sekalian. Silakan Prof. Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya katakan bahwa hanya kalangan sufi lah yang mengenyampingkan kehidupan dunia, gemerlapan dunia yang tercermin dari tutur katanya, sikapnya, tawadu, santun dan lain sebagainya, sehingga betul-betul dalam kehidupan itu hanya akhirat gitu loh. Bolehkah saya katakan gitu? Cukup itu Pak. Oke. Ya. Saya langsung saya langsung komentari. Bukan dijawab nih Pak, tapi dikomentari aja. Ya. Nah, kalau jawab bukan kapasitas saya menjawab ini. Jadi begini, saya dulu tertarik dengan ungkapan Dr. Mulya Siregar yang pernah diundang ke PSTTI. Dulu nggak tahu di zamannya siapa tuh, zamannya Pak Muklis, Jadi ada Dr. Mulya Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syariah, diundang ke UI, dia bilang begini. Zaman saya. Zaman Prof. Reni ya. Zaman Prof. Reni ini. Itu pernah bilang begini itu yang saya ingat tuh. Kalau mau jadi praktisi bank syariah, dia tuh harus orang sufi katanya. Nah, orang kan berpikir, maksudnya sufi gimana nih? Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tidak cinta dunia, ya kan? Orang yang tidak tamak, serakah dan sebagainya. Oh, bayangan saya, ya orang sudah begitu, itu kan cocok juga untuk jadi anggota KPK, ya kan gitu kan? Orang kalau masih suka harta, bayangkan Bu, saya dulu pernah bergaul dengan komunitas koi. Komunitas orang-orang yang pecinta koi. Di situ ada ledekan, ini orang datang ke situ anggota KPK, polisi aja lah gitu. Dia bilang gini, kalau jadi polisi atau anggota KPK jangan pernah punya hobi katanya. Sekali dia punya hobi itu
celah yang bisa masuk gratifikasi. Artinya, omongan Dr. Mulia Segaf itu menunjukkan bahwa ketika seorang praktisi berbakan syariah masih cinta dunia, maka sulit dia amanah. Sulit dia menjaga ya itu tadi, menjaga harta orang gitu kan. Sulit dia jujur, sulit dia berperilaku yang seperti dianjurkan oleh Nabi. Istilah sufi itu sebenarnya kategorisasi. Kategorisasi kayak kalau kita belajar antropologi itu ada namanya klasifikasi lah gitu. Jadi taksonomi dan sebagainya itu tujuannya hanya untuk membuat kelas-kelas. Ini kelasnya namanya sufi gitu kan. Ini namanya ini. Hanya penamaan-penamaan saja. Sebenarnya orang yang sudah bisa menjalankan ini, ya kan, Prof. Reni dengan kebiasaannya sekarang yang mungkin berbeda dengan kebiasaannya dulu, berarti Prof. Reni sudah berhijrah dari kehidupan yang tidak sofistik menjadi kepada kehidupan yang sofistik. Ini hanya sekedar istilah saja sudah. Nah, sofistik itu tidak apa? Lebih mensucikan diri, lebih mensucikan batin, lebih tidak suuzon kepada orang, lebih tidak suuzon kepada Allah, menerima takdir. Nah, menerima takdir itu bagian apa? Supaya kita tidak suuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa nasibku begini? Nah, itu kan sudah suuzon pada Allah. Ini kan salah satu perbuatan yang memindahkan kita dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain. Jadi istilah aja Pak. Jadi Pak Prof. Faisal, jadi istilah sufi itu istilah untuk orang-orang yang memang kategorinya mendahulukan akhlak tadi, ya kan? Akhlak Nabi itu salah satunya yang membuat kita bukan hanya sekedar mengenyampingkan dunia, karena memang sumbernya adalah nafsu. Makanya orang-orang sufi itu berusaha untuk mengalahkan, menekan hawa nafsu. Jadi jihad akbarnya itu, jihad yang besarnya itu adalah melawan hawa nafsu. Dalam peperangan pun sama. Jadi Nabi pada saat itu, peperangan itu melawan hawa nafsu. Nafsunya siapa? Nafsu yang memeranginya. Gitu. Ketika kondisinya aman, yang kita perangi siapa? Ya diri kita sendiri. Gitu. Kita untuk menggunjing orang, kita tekan, kurangi. Kita mau menghabiskan uang hanya untuk kesenangan, kita kurangi. Karena kita pikirkan, masa depan anak, masa depan ini, masa depan. Nah, jadi ada hal-hal, atau mungkin masa depan kita sendiri, kita pengen bangun masjid nih, gitu kan, kita nabung dulu. Nah ini kan kita tekan nih kesenangan kita nih. Itu juga udah cara-cara sofistik dalam arti. Saya dulu pernah diskusi ini dengan Pak Lutfi dulu ketika membahas soal urban sufism. Jadi banyak orang-orang sufi di perkotaan. Jadi kita bahas waktu itu fenomena orang-orang sufi di perkotaan, urban sufism tadi. Jadi pola pikirnya seperti itu. Kemudian udah kejawab Prof. Faisal ya. Oke, ini satu lagi. Ini karena hari terakhir ini ada satu lagi gitu. Iya, saya ketika sedang kita bisa WhatsApp aja Pak, lewat WhatsApp kalau nggak cukup di sini. Saya sholat di Al-Azhar di Mesir gitu ya. Selesai sholat Jumat itu berkelompok cara mereka berzikir. Ada yang mereka berdiri keliling-keliling, ada satu kelompok lagi yang goyang kiri kanan atau goyang-goyang ke muka. Apakah itu menggambarkan mazhab itu? Di Mesir itu subur dengan tarekat, Pak. Jadi ada Saziliyah, ya kan, ada Ghazaliyah, ada Naksabandiyah. Ya, Samaniyah dan sebagainya. Itu memang jangankan di dalam akhlak ya, di dalam syariah pun ya, anggaplah seperti mazhab tadi. Ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah, ada Hanafiyah. Dulu kan di Mekah itu kan di Masjidil Haram itu kan ada 4 sudut di mana kalau orang sholatnya mau Hanafi ya di sebelah sono. Iya. Dulu ya kan. Nah, sama seperti itu. Cuman alhamdulillah kita bersyukur sekarang kita tidak mengalami masa-masa ketika zaman daulah-daulah seperti itu. Sholat itu kita sudah satu imam ya kan. Mazhabnya sudah nggak terlalu fokus ke mazhab apa. Nah, sama. Mungkin dalam hal thariqat itu mazhabnya belum bisa sama sehingga mereka ya seperti sholat di Masjidil Haram yang masing-masing imamnya. Jadi imam-imam thariqat, mursyid thariqatnya itu berbeda-beda. Sebenarnya zikir itu kan banyak metode Pak. Jadi metode kayak contoh gini, thariqat itu kan saya menjelaskan ini bisa 1 semester ini Pak. Ini udah jam 5 Pak Ustadz. Bisa 3 SKS ini. Mohon izin, apakah share screen-nya bisa ditutup? Langsung ke tanya jawab.
Ya, Bu Reni. Ya, silakan. Ya, tadi tanya jawab udah. Mungkin Pak Hendra memberikan kuis ya, Bu Dewi ya. Ya, jadi sebentar, saya tutup dulu. Jadi alhamdulillah para jamaah ya, Ibu Bapak sekalian, Mbak Mas, para sahabat yang sudah ada sore hari ini, kita sudah mendengarkan tadi pencerahan ya dari kitab wasiat Nabi Muhammad SAW pada Ali bin Abi Thalib yang Bapak Ibu sudah di-share ya oleh Mbak Dewi tadi, dan mudah-mudahan bisa dibaca karena Ustadz Hendra ini yang terakhir di ngaji online kita, tapi ada di grup lainnya gitu. Jadi nanti akan dikasih linknya sama Ustadz Hendra ya. Tapi ini bedanya tiap habis subuh, Bu, bedanya. Oh, ini habis subuh ya. Ya, nanti kasih linknya aja, Ustadz, siapa tahu ada yang berminat. Setiap hari Minggu pada subuh. Oh ya, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk 4 kali pertemuan ini, betul-betul mencerahkan, dan insya Allah kita mendapatkan ridha Allah dengan kita selalu bersikap suci dan mengikuti anjuran-anjurannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Kalau terakhir harus ini ya, Pak Hendra, harus diingat-ingat ya. Padahal materinya masih banyak, itu bagus sekali. Jadi kalau di-share di luar ngaji online boleh ya? Itu kan tinggal dibaca, dan kalau memang ada sulit difahami bisa japri aja Mas saya. Japri aja. Ini ada peserta Pak Joko hadir tidak? Tadi saya sempat Bu diberitahu bahwa beliau juga mengisi kajian yang sama, tapi kitabnya itu dalam bahasa Arab gundul. Waduh, Arab yang nggak gundul aja susah saya nih, apalagi yang gundul. Pak Joko bisa memberikan masukan, Pak Joko, sedikit? Suaranya di mute ya. Iya, jadi gitu Pak Hendra, terima kasih ya. Akhirnya kan ada juga masukan selama 1 bulan penuh. Maafkan saya tadi muter-muter tuh layarnya, nyari-nyari di mana kan tidak berurutan. Alhamdulillah sudah saya share juga di ruang chatting mengenai Wasiatul Mustafa ini. Silahkan Bapak Ibu bisa download langsung. Ini sudah ada yang minta nomor telepon Pak Hendra ya. Mudah-mudahan terjemahan ini, terjemahan ini membantu karena memang buku ini lebih banyak populernya dalam bahasa Safina. Bahasa Arab ya. Bahasa Safina, bahasa penjelasan pakai Jawa, bahasa Jawi. Oh. Dan sebagainya itu. Iya. Nah, mungkin ya saya hanya sekilas saja di dalam terjemahan itu intinya. Pak Hendra, ini ada yang tanya nomor WA Pak Hendra, boleh saya masukkan di ruang chatting? Silakan. Ya, 0812 82 80 877. Betul ya? Silahkan Bapak Ibu bisa dicatat. Alhamdulillah bahasan mengenai kitab ini sudah selesai, walaupun sepertinya akan banyak pertanyaan juga ya Pak Hendra karena memang waktunya terbatas. Bapak Ibu, mari kita masuk ke kuis. Nih Pak Hendra udah siapin belum nih pertanyaannya? Terakhir saya kasih pertanyaannya. Ya gitu, alhamdulillah. Kan ada kenang-kenangan ya Pak, yang keempat nih terakhir. Siap-siap Bapak Ibu. Kemarin ada juga peserta yang japri, Bu Reni. Bu, kok yang menang itu lagi sih gitu. Mungkin tangannya langsung di atas laptop ngetik tuh, langsung cepet. Bahkan sponsor juga tanya, Bu, kenapa pemenang ini lagi? Ya bagaimana ya, peserta lain kalah. Kalah cepat ya kurang lebih. Mungkin yang sudah pernah menjawab agak lambatin dikit jawabannya. Memberi kesempatan kepada yang lain. Yang jelas Bu Finas nggak boleh ya, Bu Finas. Pak Sarif nggak boleh. Silakan Pak Hendra, pertanyaan pertama. Bapak Ibu siap-siap. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan tapi satu-satu ya disebutkan. Baik. Yang pertama, supaya ingat terus kita ya, apa yang tertulis di atas pintu surga yang dilihat oleh Nabi? Nggak boleh nyontek ya? Boleh. Karena ada tadi dibahas ya, jawab. Iya. Ada Pak Joko baru muncul. Pak Joko dicari-cari. Jawab Pak Joko, Jawab Pak Joko. Wah, Pak Joko punya yang bahasa Arab gundulnya. Yona juga jawab nih. Ingat sama Bu Yona nggak? Ayo diketik. Belum. Boleh belum. Bu Finas kalau udah pada jam 10 orang. Sampai hafal saya alamatnya. Jawab. Ini ada yang jawab.
Ibu Rohimah, jawabannya jangan berbohong. Sebelumnya ada lagi tuh. Oh maaf ya. Sebelumnya Istianti, sedekah. Yang benar yang mana Pak Hendra? Sedekah atau jangan berbohong? Yang tertulis di pintu surga. Surga haram bagi orang yang menyakiti orang tua. Ibu Zainah. Ada itu 3 tuh padahal ya. Yang ketiga itu, yang mendekati, yang jawab ketiga itu. Bu Zainah ya. Tidak menyakiti orang tua. Ya. Kenapa? Karena ada 3 tulisan di situ. 1, jangan menyakiti orang tua, jangan kikir, dan jangan gibah. Ya. Pak Joko telat, Pak Joko. Udah keburu dijawab Bu Zainah. Bu Zainah menjawab benar. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan Pak Hendra. Ini juga sama supaya ingat terus. Ya. Surga itu diciptakan untuk apa? Surga itu diciptakan untuk apa? Untuk siapa? Maaf ya, untuk siapa? Surga itu diciptakan untuk siapa? Jadi pertanyaan surga kepada Allah, aku diciptakan untuk apa? Nah, Allah menjelaskan surga itu diciptakan untuk banyak juga nih. Bu Zainah sudah menjawab di closing ya. Karena sudah menang yang pertanyaan pertama, berarti Pak Joko cepat juga ngetiknya. Ada Bu Rohimah, ada banyak yang jawab Pak Hendra. Ya. Untuk dermawan dan takwa. Ya. Ada untuk orang yang bersedekah. Oke. Ada surga diciptakan untuk para mukminin, untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Untuk dermawan dan hina dunia. Nah, yang mana nih Pak Hendra? Ada nggak yang menjawab di situ untuk yang beriman dan bertakwa? Dermawan dan bertakwa. Adanya dekat dengan Allah, mukminin, dermawan dan takwa. Pak Joko ini. Makanya kalau dia salah kebangetan orang dia udah tahu yang Arab gundulnya. Pak Joko bagi-bagi ya hadiahnya. Dari tadi mari Pak Joko. Iya, Pak Joko dari pesantren Nurul Ilmi ya? Nurul Ilmi ya Pak Joko ya? Ya, ini kan dibahas ini Pak Joko ya. Kalau di pesantren ini udah kita buku saku ini sebenarnya Wasiatul Mustofa. Suaranya dicoba di on Pak Joko. Tadi saya sempat minta beliau lewat WA. Pak Joko nanti kasih tahu juga sedikit aja gitu. Tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Oh, jangan-jangan nih kadernya Pak Hendra nih Pak Joko berikutnya. Tanggung, masih ada 91 pasal. Iya. Oh, ulul ilmi ini dijawab. Pesantren ulul ilmi. Oke. Baik, Pak Hendra, pertanyaan ketiga silahkan. Yang ketiga kebalikannya. Neraka itu untuk siapa? Neraka itu untuk siapa? Saya nyebutnya aja takut nih Pak nih. Ayo jawab Bapak Ibu. Asal jangan jawab untuk Nikita Mirzani karena dia pengen masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi nauzubillah min zalik ya mungkin. Semoga dapat hidayah, semoga dapat hidayah. Dia pengen banget masuk neraka. Ini pertanyaannya. Ada Bu Istianti. Neraka untuk kafir dan munafik. Ada Pak Mustafa Azizan untuk orang pelit. Ibu Finas tidak boleh menjawab. Ibu Finas. Tidak usah dibacakan, tidak usah dibaca. Nggak apa-apa, kasihan ya udah hadir. Untuk pelit dan sombong. Ini Bu Syarifah. Siapa itu yang jawab tadi? Pelit dan sombong. Ya, siapa itu? Ibu Finas yang menang melulu. Menang melulu. Dia dinas di Kemenak ya Bu Reni ya kalau nggak salah ya. Iya, orang Kemenak pejabat di Kementerian Agama. Saya anak buahnya Bu Reni. Kerjanya doang di Kemenang, tapi anak buahnya Bu Reni, Mbak. Kalau di Kemenak nggak boleh salah jawabannya ya. Di mana Pak Hendra ada yang kufur nikmat, kafir, mantul Bunda Finas ada yang paling tepat, pelit dan sombong. Bu Finas dapat lagi. Ini kalau dikumpulin sebenarnya berjejer nih. Tapi saya bicara sebentar, Pak, mohon izin Ibu moderator. Sekarang sombong itu merupakan satu ikon bagi dalam pergaulan sekarang ini. Ada identitas yang
kayaknya menjadi suatu yang jadi tren gitu. Sudah cantik, sombong lagi. Waduh, kok sombong jadi hal-hal yang positif. Jadi sekarang ini kayaknya begitu, Pak. Jadi ya gitu dah. Sombong itu bukan sesuatu yang ditakuti, malah sesuatu yang dipupuk jadinya begitu. Biar miskin asal sombong katanya. Nah, gawat itu. Gawat. Biar Udah cantik, kaya, sombong lagi. Waduh, serem deh. Boleh saya 5 menit closing? Silakan Pak Hendra. Sebelum saya meninggalkan kelas forum ini, closingnya itu berhubungan dengan tadi. Jadi fenomena banyak orang sombong, orang pelit, orang yang tadi digambarkan semuanya itu intinya adalah menunjukkan pada kita bahwa surga itu untuk orang-orang yang berkualitas, yang orientasinya quality. Sedangkan neraka adalah untuk orang-orang yang secara kuantitas, manusia ini banyaknya di dunia masuknya ke situ. Jadi paradigma quantity dan quality ini memang dari dulu kita sering bahas itu, dan intinya adalah sesuatu yang berkualitas lebih baik daripada yang quantity. Maka ada istilah quality control. Itu tujuannya apa? Mengontrol, mengendalikan yang berkualitas. Nah, tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Fitzal tentang thariqah dan syariah ini. Sebenarnya syariah adalah jalan orang-orang yang banyak. Jalan yang aman yang bisa ditempuh. Sedangkan thariqah adalah thariq, jalan kecil yang mungkin ditempuh oleh sebagian orang. Maka syariah dan thariq ini itu sesuatu yang berbeda manhajnya, konsepnya. Tetapi satu sama lain juga punya kelebihan kekurangannya. Jalan yang luas, yang lebar, yang banyak ditempuh orang, biasanya agak lambat, agak lama, agak berliku-liku. Kalau kita mau naik gunung, itu kita mau sampai puncak tuh muter-muter dulu tuh, landai. Tapi kalau pakai thariq, pakai jalan pintas, shortcut, dia akan terjal naiknya, bisa pakai tali, bisa pakai masuk jurang dan sebagainya itu. Beresiko tinggi. Maka orang-orang yang ikut thariqah ada kecenderungan beresiko tinggi kalau dia tidak siap dengan mentalnya, tidak siap dengan pemahamannya tentang agama, sehingga jatuhnya bisa sesat, bisa syirik, bisa bid'ah, dolalah, bisa segala macam. Nah, jika dia sudah bisa menemukan jalannya, saya dulu teringat perjalanan ketika mau naik puncak gunung. Itu saya kaget sama orang yang masuk ke jalan pintas yang ada tulisan dilarang melewati jalan ini, katanya gitu. Tetapi ada pedagang asongan lewat situ, ketika saya sampai puncak, orang itu sudah ada di atas, sudah gelar dagangan. Artinya dia cepat sampai duluan memang, kalau memang dia tahu jalannya. Tapi kalau yang tidak tahu jalannya, pakai jalan thariqah tadi, dia akan tersesat kemana-mana, masuk jurang dan sebagainya. Ini yang sebenarnya tadi menjawab pertanyaan Pak Faisal, bahwa memang pada prinsipnya orang-orang sufi, orang-orang thariqah tadi, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pintas tadi, jalan pintas tadi, tetapi harus dibekali oleh pemahaman tentang syariat, tentang akidah yang mantap, yang kuat, supaya tidak goyah seperti aliran-aliran sufi yang mungkin aliran-aliran sufi yang di luar syariat tadi. Artinya gini, banyak orang-orang sufi yang ketika tinggal landas ke ma'rifatullah, dia meninggalkan pesawatnya. Dalam arti gitu, ya kita naik pesawat, ditinggalin, otomatis dia akan terjun bebas. Mestinya ketika dia ikut syariat, dia tetap di pesawat itu, dia tetap menjalankan syariat, walaupun dia tetap berzikir, mencari ma'rifat dan sebagainya, dia tidak tersesat. Nah, disinilah gambaran seorang pedagang asongan yang memasuki jalan shortcut, dia bisa sampai puncak gunung dengan cepat, ketimbang kita yang mungkin berjalan apa adanya saja, ikutin syariat yang berlaku, sampai kita nyampe puncak, tetapi mungkin agak lama, agak lambat, kadang ngikutin banyaknya orang. Dan itu pun juga beresiko. Beresikonya apa? Beresiko lelah, nggak istiqomah, ya kan gitu. Rata-rata orang kalau naik gunung pakai jalan umum, jalan trek umum, itu biasanya banyak yang nggak nyampe puncak, karena itu kelelahan dan sebagainya. Nah, dalam menjalankan agama kan begitu. Ada orang yang
ketika pengen istiqomah, nggak taunya ada gangguan ini sampai akhirnya dia berhenti di satu persimpangan. Gitu. Maka itu tergantung karakter orang kan. Karakter orang kan ada yang quitters, ada yang campers, ada yang climbers. Kalau orangnya campers, dia akan merasa di zona nyaman, dia nggak akan naik lagi tuh. Dia nggak akan naik kelas. Dia kalau sudah merasa, udah ibadah saya cukup segini, pengetahuan saya tentang agama cukup segini, sehingga apa? Dia tidak berusaha belajar lagi, dia tidak berusaha mengasah lagi kemampuan pendekatan kepada Tuhan. Sholat ya cukup secukupnya sholat, puasa secukupnya puasa, sehingga apa? Tidak dilatih lagi dengan tadi yang saya bilang, dosisnya ditambah lagi, tingkat kesulitannya ditambah lagi, sampai akhirnya benar-benar menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah tadi. Bangun malam, dari malam sampai pagi, sampai kaki bengkak, itu bagi Rasul sudah biasa. Tapi bagi kita yang tidak terbiasa, nah sulit untuk bisa kita istiqomah itu. Ini contoh yang sebenarnya Muhsin ini adalah quality, tetapi Muslim quantity. Nah, kita ini berada di mana nih sebenarnya? Kita mengidentifikasi diri, kita ada di masih sekedar Muslim, menyerahkan diri pada Allah, atau kita sudah mulai mukmin, beriman betul pada Allah, sampai apapun yang kita miliki, itu bagian dari untuk jalan Allah dan sebagainya. Ini kan iman. Sampai akhirnya nanti Muhsin betul, cinta buta kepada Allah, seperti butanya Nabi Ibrahim, menyerahkan anaknya sendiri kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah itu hanya menguji saja. Jadi ketika kita ini masuk dalam konteks Muhsin, sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah seberapa besar iman kita. Maka ada satu ayat yang menyebutkan, tidaklah dikatakan seseorang beriman sebelum aku uji. Tidaklah kita bilang iman kalau, atau gini, tidaklah seseorang punya dapat nilai A sebelum ikut UAS, gitu. Atau sebelum ikut sidang ujian dan sebagainya. Nah, ini contoh yang paling konkret yang bisa kita yakini bahwa setiap step S1, S2, S3, semester dan sebagainya itu bagian dari ujian-ujian untuk kita bisa naik ke step berikutnya. Terima kasih, itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Hendra. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau terakhir berarti tetap nggak ada foto ya Pak Hendra yang terakhir. Saya pernah ambil foto Pak Hendra, ada Pak Hendra, tapi karena Bapak bilang jangan ada, saya crop, putihin. Gak apa-apa, kan saya ridho insya Allah. Bapak ridho, yang lain nggak ridho Pak, pengen punya kenangan. Astagfirullah, nggak ridho HP-nya hilang, doanya buruk. Dan ridho saya kan, gitu, ya nggak apa-apa. Tapi intinya mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini, yang saya bukan datang dari saya sekedar menyampaikan saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua, dan bisa menjadikan wasilah saya mempertanggungjawabkan amalan saya bahwa saya pernah minimal menyampaikan ini. Amin. Dan berkah. Saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Kafaratul masjid, ya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berdoa untuk semua. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ba'ad anna min diwanil bu'adai wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk keluarga. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi dari Pak Hendra ya. Ini sudah selesai untuk 1 bulan November ya Bu. Mudah-mudahan Desember nanti ada lagi narasumber yang menarik sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti terus. Mari kita sama-sama ambil foto. Bagi yang masih tertutup layarnya silakan dibuka. Silakan yang masih belum tampil. Ya, Bu Ida Sarifah. Patruli. Ya, ini Ibu Nurul Mustafidah nih tadi agak terakhir saya baru baca. Oh maaf, tadi ada Ibu Rohimah. Juga nggak bisa buka, ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa Bu. Baik, siap ya. Sebentar, ya 1, 2, 3. Sekali lagi, ini karena ada chatting. Ya tidak apa-apa Bu Zainah. Jadi yang penting sudah bisa hadir, sambil foto lagi. 1, 2, 3.
Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina, Pak Joko, Bu Ramatul, Pak Joko masih ada. Pak Truli, Bu Fitri, Pak Joko, Bu Wulan. Kalau Tidak, Pak kok Joko nggak boleh, Bu Ina. Kalau boleh dapat nomor kontak Pak Joko gitu. Nanti saya sampaikan, Profesor. Saya mau belajar. Lina. Nanti saya kirimkan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya closing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Jumpa.